Digital. Selamat datang di Warta Cakasana. Nah, kali ini Warta Cakasana ini hadir dengan suasana yang agak berbeda ya. Biasanya kita ini podcast di sekolah, tapi sekarang kita sedang ada di kegiatan Demo Day Digital Skill di Surabaya, teman-teman. Yang tepatnya dilaksanakan di Diandra Conventional Center. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih, teman-teman. Kita kedatangan dua orang yang sangat penting di kelangsungan kegiatan ini, bisa dibilang ya. Kita kedatangan Bapak Trijoko dan Bapak Azhori ya, Pak. Ya. Bapak Azhori dari ITS. Ya. Bapak Trijoko, Bapak Azhori, gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Senang dan semangat sekali hari Ya. ini. Tadi sudah ngapain aja, Pak, kalau boleh tahu di sana, Pak? Saat kegiatan itu. Ya, nomor satu kami melihat presentasi Iya, dari siswa-siswa yang mencoba berinovasi menggunakan teknologi, memanfaatkan digital skill-nya untuk melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitarnya, kemudian mereka punya ide, ini diapakan ini supaya bisa memberikan manfaat dan dampak kepada Iya, iya. lingkungannya. Dan keren abis pokoknya. Sangat banyak ya, Pak. Solusi-solusi yang bisa kita ambil itu sebenarnya sangat banyak ya, Pak. Iya. Kalau Pak Azhori sendiri, Ya, gimana, Pak? luar biasa. Jadi presentasinya anak-anak tadi ada 7 perwakilan yang presentasi. Tapi sebenarnya saya tadi malam sudah melihat secara keseluruhan teman-teman yang ada di beberapa breakout room di Hotel Ibis. Yang di Hotel Ibis. Iya, sehingga 7 tadi itu hanya sebagian kecil saja. Iya, Yang lain sebenarnya yang luar biasa sangat banyak. Tadi 7 itu yang ya kita ambil untuk mewakili lah gitu ya. Tapi sebenarnya sangat banyak sekali dan saya sangat mengapresiasi ternyata anak-anak ini sangat ide-idenya sangat brilian, bagus sekali, dan anak-anak yang berada di notabene jauh dari kota begitu, tetapi ide-idenya sangat Kreativitasnya solutif dan tetap- kreatif ya Pak ya Pak. Kreatif sekali loh. Dari berbagai macam daerah ya, Pak. Betul. Apa? Kalau nggak salah itu awalnya itu ada 40 tim ya, Pak, yang Betul, iya. kemarin itu. Iya, Yang iya. dilaksanakan di Hotel Ibis kemarin ya, Pak. Betul. Kalau boleh tahu ini tadi itu yang dipresentasikan apa saja sih, Pak? Kalau boleh tahu. Mulai dari Pak Trijoko dulu. Ya, tadi ada 7 ya kalau Iya, tidak ada salah 7 ya. Ada tadi. 7 dari mulai tidak urut ini saya sudah dari mulai pertama sampah ya, bank Iya, sampah bank sampah. yang otomatis mereka menyebutkan smart bank sampah digital lah Oh, pokoknya. iya. Jadi Nah, ini pengelolaan sampahnya itu dibantu dengan elektronik gitu lah, Pak ya. betul, diotomatisasi. Iya. Jadi kalau ada orang memasukkan sampah ke dalam mesinnya itu, terus kemudian tercatat, oh ini barangnya apa, dan mereka mendapatkan poin dari sana, Nah, sehingga tercatat terus jumlah sampah yang dibuang melalui bank sampah itu. Iya, Itu iya. yang pertama. Terus yang kedua tadi ada yang smart aquaponik. Nah, Oh, iya, aquaponik betul. itu Gimana jadi itu, dia Pak? bisa tahu air di situ itu kandungannya seperti apa, pH-nya iya, bagaimana, sudah waktunya nyiram apa dan sebagainya secara otomatis. Kemudian yang ketiga itu ada nanam bawang itu tadi. iya. Nanam Gimana itu, Pak? bawang. Ini ya. luar biasa juga Pak Trijoko ya. Gimana Luar itu? biasa betul ya, Ya. yang bawang tadi juga sangat luar biasa itu. Karena dia waktu menyiram, terus kemudian kelembapan tanahnya bagaimana, pH tanahnya bagaimana, sehingga termonitor terus kondisi bawang itu dari awal sampai akhir. Menarik sekali itu. Dan aplikasinya tuh lucu juga, ada fun, ada gamenya yang tertarik Wah, dengan iya. dan sebagainya. Jadi semakin menarik ya, Pak ya. Ya, betul. Funnya itu tetap dapat gitu Oh, loh. Itu iya. yang menarik. Jadi mereka serius menyelesaikan problem, pakai teknologi, tapi tetap ada funnya di situ. Jadi kayak misal kita main game itu kita melakukan sesuatu biar kita dapat hadiah gitu lah, Pak. Ya, Jadi bilang juga seperti dapat itu ya. knowledge tentang itu. Gitu. Iya, iya. Jadi misalkan kuis-kuis singkat tentang tanamannya, tentang dan sebagainya. Itu. Terus Terus ada lagi yang timbangannya, atau maksud timbang ikan, ada ya, ada ikan timbangannya. dulu, Ya, yang ikan. ikan. Ya. Jadi ikan itu dia bisa memberi makan otomatis sesuai dengan waktunya ikan itu makan, termasuk juga jumlahnya. Terus juga airnya menggunakan sensor. Jadi kekeruan airnya kalau sudah mulai tinggi, air itu mulai diputer, kemudian dimasukkan ke filter, kemudian keluar lagi. Jadi didaur ulang airnya Oh, tuh dengan iya, filter. iya. Menarik sekali Betul itu itu, bagus iya. banget. Dan Betul, iya. menurut saya itu sudah
bisa real seperti apa yang dipakai orang untuk budidaya ikan gitu. Tadi ada Terus tadi juga ada timbangan yang kemudian terkoneksi ya, Ya, di timbangan spreadsheet langsung. dengan Google Sheet. Itu juga luar biasa, artinya begitu menimbang itu langsung kemudian tahu berapa dari seseorang itu karena ada kodenya ya. Oh iya iya. Kalau seseorang menimbangkan sampahnya langsung tercatat di Google Sheet-nya. Jadi ini juga transparan gitu ya. Nanti akumulasinya bisa diketahui. itu Pak Ya. Asrori, itu ada permasalahan real di pelabuhan. Iya. Yang mereka itu kalau ngambil barang dari kapal atau dari apa itu mereka nggak pernah tahu berapa jumlah timbangannya. Iya. Nah, saya langsung berpikir, wah ini keren ini kalau ditaruh di kerennya Di pelabuhan. pelabuhan. Begitu ngangkat Iya, barang ngangkat langsung ketahuan timbangan langsung tercatat. tercatat. Wah ini keren Iya, habis betul. ini. Jadi developmentnya itu masih banyak di banyak bidang gitu. Iya, Keren ini. tidak hanya untuk sampah ya, artinya Tidak hanya untuk sampah berbagai ini, macam termasuk di harapan pelabuhan betul ya. dibutuhkan Iya. itu. Saya lumayan tertarik yang tentang bank sampah tadi, Pak. Kan kita kalau membuang sampah itu terus dapat poin gitu kan, Pak. Nah, kira-kira poinnya itu bisa buat apa aja sih, Pak? Tadi saya sempat tanya waktu mereka masih pameran Iya, iya, di sini. Poinnya itu ditukarkan dalam uang Oh, dengan uang. Ya. Uang itu bisa masuk electronic wallet, Ya, masuk ya. dompet elektronik, mau masuk ke link aja atau ke Dana atau kemana. Jadi poin kita tuh ditukarkan rupiah langsung. Keren Gitu ya? tuh. Bisa iya, meningkatkan iya. kesadaran Iya. tentang kebersihan Iya. lingkungan tentunya, Pak. Juga Betul, dapat betul. poin yang bisa dikonversi ke uang. Keren itu. Nah, Keren, ini keren. yang luar biasa betul Pak. Ya, itu juga bagus ya karena itu Ya, kemudian ya. mengedukasi masyarakat juga kemudian oh ya ada unsur yang fun-nya juga ya Pak ya. Betul, betul. Betul, juga menyenangkan. Jadi juga kemudian ini bisa mengedukasi masyarakat untuk sampah itu. Karena kalau kita lihat ini Indonesia ini cukup agak darurat ya Pak kalau ngomong-ngomong soal sampah. Jadi solusi yang ditawarkan teman-teman tadi sangat seru lah karena kita itu bisa dapat poin, bisa kita tukarkan dengan mata uang seperti itu ya Pak ya. Sangat seru. Oke, kemudian saya penasaran tentang kenapa sih harus yang kerjasamanya itu harus dengan UNICEF Pak. Kira-kira apa yang melatar belakangi digital skill ini bekerja sama dengan UNICEF? Kayaknya agak terbalik deh. Oh, Nah, justru UNICEF yang bekerjasama. Jadi walau ini mestinya beliau yang menyampaikan, tapi saya juga ingin Iya. izin menyampaikan Pak Monggo, Asror itu monggo, nanti saya dikit. tambahkan Pak Ade, monggo. Jadi kita itu punya program yang namanya Double Track, Iya, iya, iya. di mana program itu memberikan kemampuan entrepreneur kepada siswa SMA. Gitu. Nah, program ini berkembang sangat bagus, sangat bermanfaat, dampaknya langsung terlihat, sehingga dari situ UNICEF itu melihat keren ini program ini. Iya, iya, iya. Mereka juga kebetulan punya program untuk digital skillnya gitu. Jadi Jadi UNICEF itu gimana tertarik. kalau skillnya itu ditambahkan dengan yang digital skill, kemudian disupport oleh UNICEF, sehingga kemampuan anak-anak ini menjadi lebih dari kemarin yang sudah didapat di Double Track itu. Karena UNICEF ini juga terfokus ke anak-anak ya Pak bisa dibilang. Betul. Kalau dari Pak Azori sendiri gimana Pak? Ya, betul. Yang disampaikan Pak Tujoko tadi memang seperti itu. Jadi bukan kita kemudian mengajak UNICEF bukan. Artinya begitu UNICEF melihat bahwa ada sebuah program di Jawa Timur yang itu kemudian loh ini sangat bagus sekali gitu ya. Ya, ya, Karena ya. UNICEF pernah melakukan itu tapi tidak di lain tempat itu belum optimal. Gitu. Oh, iya, iya, ketika iya. melihat di Jawa Timur kok ada ini, kita kemudian menggandeng ITS dan kemudian kita bicarakan bersama supaya program yang sudah ada ini bisa ada value plus gitu ya, value Iya. tambahan apa kira-kira yang bisa ini. Sebenarnya ITS sudah punya cikal bakalnya gitu ya, dalam cikal bakalnya yang terkait dengan ini. Tapi SMA kemudian- double track gitu Iya, SMA double track dan juga ada yang lain ya Pak. Ya, yang, ada Prokomit, yang Prokomit, dan yang ada sebagainya. Prodistik gitu ya. Prodistik namanya. Prodistik namanya, kemudian ditambahi dengan adanya digital skill ini supaya lebih lengkap. Gitu ya. Iya. Lengkap. Jadi Ya. UNICEF ini justru tertarik karena melihat luar biasa ini programnya keren. dan berhasil di Jawa Timur. Ya. Makanya terus mereka mengajak, ayo gimana kalau kerjasama sehingga jadi tambah keren programnya ini. Ya. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih Pak, harapan Pak Trijoko sama Pak Azori dengan teman-teman yang lagi lihat podcast kali ini Pak, gimana Pak? Harapan untuk teman-teman siswa-siswa seumuran saya gitu Pak. Jadi satu, SMA Double Track ini kan dibuat supaya menciptakan peluang
teman-teman di SMA kalau lulus masih belum bisa melanjutkan, misalkan itu menjadi entrepreneur gitu. Iya. Dengan diberi bekal. Artinya program ini nanti akan meningkatkan peluang untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan Iya, sebagainya. betul. Itu yang pertama, yang paling bagus dari program ini. Saya berharap itu bisa tercapai, ya, gitu ya. Terus yang kedua, ini sebetulnya wajah dari masa depan yang cerah dari Jawa Timur Iya, kalau iya. saya. Ini wajah yang luar biasa. Anak-anak ini punya kreativitas yang selama ini kita tuh nggak melihat itu, gitu. Tapi ternyata begitu sudah digali, kreativitas mereka luar biasa. Dan apa yang tadi ditampilkan sama teman-teman di sini ataupun yang malam dengan di Hotel Ibis ya, Iya betul. itu betul-betul harus bisa menginspirasi teman-teman bahwa mereka juga bisa, bukan cuma anak-anak ini aja tapi semuanya bisa gitu. Dan ternyata itu adalah sesuatu yang dibutuhkan di masa depan. Betul. Itu sesuatu yang dibutuhkan di masa depan gitu. Artinya kalau kita tidak siap dari sekarang, tidak mau meningkatkan kapabilitas kita, meningkatkan kemampuan kita, kamu besok ya akan tersingkir karena semua masa depannya sudah menuju ke sana di depan itu. Nah, jadi saya berharap ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain gitu ya. Iya. Program ini bisa jadi inspirasi, yang lain jadi ingin, aku juga bisa nih, aku ingin bergabung, aku ingin punya keterampilan sehingga bisa membantu keluarganya ataupun untuk kemampuannya dia sendiri di masa depan. Jadi bisa menginspirasi teman-teman yang lain gitu ya, Bisa Pak. menginspirasi teman-teman yang lain. Itu mungkin dari saya yang paling penting, harapan saya. Terima kasih Pak Trijoko. Kemudian dari Pak Ya. Pak Azori. Ya dari saya berharap adik-adik semua ini dari SMA Paga dan juga mungkin di luar SMA Paga manfaatkan kesempatan ini untuk bergabung dengan SMA Double Track dengan digital skill sehingga punya keterampilan tambahan yang sangat bermanfaat untuk masa depan adik-adik semua. Dan saya yakin bahwa dunia ke depan memang tidak terlepas dari digital, eranya digital ini, Era sehingga digital. betul manfaatkan. Ini ada kesempatan yang luar biasa. Saya sangat apresiasi di tengah-tengah anak-anak yang barangkali yang masih suka main-main, masih rebahan gitu ya. Anak-anak di sini Waktunya sama diisi Paga dengan lebih baik belajar seperti begini. seperti ini ya. Betul. Gitu. Satu lagi Mas, saya apresiasi dengan guru-gurunya dan para pendamping luar biasa. Itu Ya, jempol buat jempol, mereka. ya. Tanpa bimbingan dari guru-gurunya ini, saya yakin tidak akan seperti keluar Iya, seperti iya. tadi. Ya. Sangat berjasa ya. Ya. Luar biasa. Betul. Apresiasi yang luar biasa buat para guru. Ini dari Bapak Ibu guru dan juga terutama juga ini dari Dari Ibu Kepala Sekolah. Oh, Bu Yud dari iya, kepala ini luar kepala biasa. Beliau membimbing, mengarahkan sekolah ini sehingga menjadi sekolah yang kemudian walaupun tempatnya di pelosok di ujung selatan, Kualitasnya tetapi seperti di kota-kota. Kualitasnya seperti di kota, tidak kalah dengan di kota, Pak. Layak menurut Iya, saya. iya. Bagus sekali. Iya gitu ya. Ya, baik terima kasih Pak Trijoko dan Pak Azori. Iya. Itu tadi teman-teman sedikit cerita yang sangat menarik ya. Terima kasih untuk Pak Trijoko dan Pak Azori. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you. Iya, terima kasih.